Salam wonderful Indonesia. Ada yang hafal nggak dengan bangunan ini? Dimana Pos Indonesia selalu bangunannya itu lawas. Tempo dulu dan dekat situ pasti ada Bank Indonesia yang nggak kalah kecenya. Iya, ini kita di kota Medan. Dan dapat rekomendasi katanya sih di Jala-Jala dan satu tempat lagi dan ada yang namanya Nelayan, itu dimsumnya enak banget. Tapi karena rame banget gitu aku gak berani lama-lama. Saat itu hanya pesen 3 buah, makan di tempat lalu pergi. Sempet juga ke area sini nyari ketiau halal, ternyata gak dapet. Jadi kata di kalimat mereka tuh bisa halal, bisa. Jadi bisa halal tuh artinya mereka juga ada menu lain yang nggak halal, jadi masaknya satu wajan gitu. Kita nggak mau ngambil resiko dong. Akhirnya kami pergi ke jalan yang namanya Pagaruyung. Ini masih di kawasan Little India. Jadi di area sini kanan kiri di jalan Pagaruyung ini adalah penjual-penjual yang memang mereka turun-temurun berkomitmen untuk menjual masakan halal. Ada penjual India, penjual China, penjual Indonesia. Menunya juga macam-macam. Ada menu-menu martabak, menu sate padang, menu kue tiaw, dan yang kami incar di sini memang kue tiaw banyak direview. Bukan hanya karena halalnya, tapi juga karena enaknya. Itu gambar Pak Bondan tuh. Sejak tahun 1960. Dan di sini juga ada sate kerang yang terkenal kalau di Sumatera Utara. Acar tentu saja, dan ternyata sate kerang enak banget guys. Ya ampun. Mereka masaknya cepat, jujur cepat. Dan aku tuh salut ya. Kecambahnya alias togenya itu bagus-bagus banget. Ya ampun. Dan mereka masaknya hanya di sentuhan akhir togenya itu. Jadi tetap keras, tetap crunchy, tetap enak. Sekarang tuh ketagihan. Karena halal, menu yang mereka siapkan hanya menu yang kue tiaw dengan seafood saja. Nih, bahagia karena makan kue tiaw Medan di Medan. Saya lagi bobo waktu itu. Iya saya lagi bobo waktu itu. Iya. Dan keesokan harinya kami ke Istana Maimun. Tahu kan, ke Istana Maimun ini adalah istana dari Kerajaan Islam Delhi. Istana ini sendiri dibangun dengan desain dari arsitek Belanda. Detailnya aku suka. Dia modern, dia kokoh. Apalagi ya ukiran-ukirannya, paduan warnanya. Cuman yang aku sayangkan tentu saja di sini adalah sorry banget. Sebenarnya Istana Maimun ini bisa dibuat lebih baik, lebih menarik. Jadi dengan biaya yang 10.000 dan tentu saja nanti pasti ada DP Pemda juga ya harusnya. Istana Maimun ini bagian dalamnya nggak hanya bagian, jadi kebanyakan tuh orang jualan di bagian dalamnya. Kebanyakan orang jualan kopiah sama belanja sama jualan untuk spot foto dengan pakaian daerah. Tuh yang agak ke sorot dikit sama aku, dekat tirai merah tuh orang jualan. Jadi muter di dalam Istana Maimun itu sendiri. Sudah istananya yang dibuka itu hanya sedikit space-nya, dan sebagian lagi dipakai untuk jualan. Jadi bagiku sih kurang asik aja. Ini langit-langitnya keren kan, detailnya itu loh, detail pewarnaan, desain agak-agak India, agak-agak versi Persia gimana gitu. Dan kita bisa melihat beberapa foto-foto juga masih dipajang di sini. Bagaimana dulu kerjasama Kesultanan Delhi dengan Belanda nampaknya berjalan harmonis dan baik ya, soalnya tidak terjadi peperangan di sini.
Ini saya ingin membaca tapi belum lihat sejarahnya. Beberapa keramik di sana. Nih, ini tampak luar nih. Tampak luar view-nya seperti ini. Beberapa perabotnya dan ditaruh apa adanya aja. Sebuah rak-rak yang ada buku-bukunya seperti itu. Dan kadang-kadang tuh kalau masuk istana tuh pengen tahu banget ya, apa ini dulu pernah diduduki oleh raja, apa dulu raja makan dan mendengarkan musik di sini, kalau ngobrol sama ratu di mana. Tapi keterangannya nggak ada dan nggak ada guide juga. Harusnya kalau ada guide itu minimal ada penjelasan tertulis ya di beberapa space atau bagian, dari mulai sejarah, dari mulai ruangan ini dipakai untuk apa, dan lain-lain deh seperti itu. Nah, video ini ada sih, sempat lihat videonya sedikit, cuman tidak menggambarkan kebutuhan kita pengunjung terhadap istana Maimun ini. Nah, ini yang sempat ada di foto dan ini bangunan aslinya. Ya. Ini lantainya keren ya. Ini tandu. Dan dekat tandu ini ya ada orang jualan lagi. Jadi space-nya tuh full. Dekat dari Istana Maimun dan dua hulunya itu masih bagian dari Istana Maimun ada Masjid Raya Al-Masmun. Masjid Raya kebanggaannya orang Medan. Dan ini dulu satu bagian sama istana loh. Tempatnya bersih, terawat, dan aku salutnya ternyata masjid ini belum pernah renovasi sama sekali. Ini keren banget, ini belum pernah renovasi. Tuh, kita coba ke bagian dalamnya ya. Untuk melihat detail bagian dalamnya juga. Ini tangga. Nanti di bagian usai tangga baru ada pembagian. Ini pintu cowok nih, ini pintu cowok. Kita ke samping yang lorong ini. Nah, untuk ke pintu ceweknya. Nah, itu pintu ceweknya. Aku mah salut banget lantai, dinding, pilar-pilarnya. Aku salah, nah ini lorongnya cewek. Seru banget. Detailnya juga nggak kalah seru sama Istana Maimun. Justru bagiku detail di sini tuh lebih keren lagi, apalagi di bagian kubahnya. Nanti aku lihat di bagian kubahnya. Sayangnya tuh nggak bisa di zoom ya. Apakah ukiran di atas kubah itu adalah ayat-ayat Quran atau doa atau apa? Karpetnya yang terbaik guys. Ini bagian atasnya tuh kubahnya, dan itu belum semua kubah yang tersorot karena dibuka mereka naik. Aku nggak tahu nih ini buat orang komat atau buat orang apa ya aslinya kalau Jumatan. Tuh kubahnya kan detail banget. Itu di dinding dekat kubah itu yang aku nggak berhasil zoom apakah itu ayat atau apa. Dekat pintunya bagian perempuan juga kubahnya meninggi banget seperti itu. Jadi walaupun nggak pakai AC sebenarnya ruangannya sejuk, tapi masjid ini sekarang sudah disertai dengan AC. Kami kemari sengaja ketika waktu bukan sholat 5 waktu, jadi untuk sholat sunnah aja. Sekian perjalanan di Medan, gak banyak-banyak, sisanya kita hanya cari kulineran, dan perjalanan selanjutnya adalah menuju Toba. Dadah. Tuh, kami sempat foto-foto sebentar di sini dan gak sabar deh pengen melihat Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Sampai ketemu ya.